Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat kembali mengikuti ibadah online. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau fokus pada pagi hari ini beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh sangat bersyukur punya Allah yang seperti Engkau yang sungguh sangat dahsyat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memimpin ibadah kami, agar kami dapat memuji membesarkan nama-Mu dengan penuh semangat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan dengan setiap puji-pujian kami dan penyembahan kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, menaungi setiap hati dan pikiran kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Kasih-Mu tiada
kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu Katakan lebih tiada sungguh-sungguh lagi. duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Oh kasih-Mu Allah tiada seperti duanya Tuhan. Oh Kita gembalakan Engkau Tuhan. haleluya Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, pujilah nama-Mu Tuhan. Kami Yesus bersyukur Tuhan, besar kasih-Mu Tuhan. yang sungguh sangat dahsyat bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Sembah Terima sujud bagimu Bapa. Engkau yang berkuasa Tuhan. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan. Glory bagimu Sama kami Bapa. Bapa. Haleluya Bapa. Oh Yesus Tuhan. Kami yakin Engkau hadir Oh tengah-tengah kami haleluya Tuhan. Bapa. Menaungi hati Oh kami. Yesus Tuhan. Haleluya. Kiranya kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Kami perlu haleluya Engkau Bapa. di dalam hidup Haleluya kami. Yesus. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami perlu Engkau di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Menaungi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami
jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami berdapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami berdapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami berdapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa, benar Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Sebentar kami akan menaikkan puji-pujian kami ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ya Tuhan. Biarlah ibadah kami dapat berjalan dengan lancar ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu merasakan hadirat Tuhan menaungi setiap hati kita, amin. Kita akan lagu pujian Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan bersama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi
bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Puji Tuhan, kita mau bersuka di dalam Tuhan, amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Puji Tuhan, kita cukupkan pujian kita sampai di sini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat lagu pujian Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri,
bertugas. Mari jemaat yang terkasih, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita masuk dalam doa, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terpujilah namamu atas kasih anugerahmu buat kami anak-anakmu. Kami dapat beribadah saat ini, kami bersyukur kepadamu, biarlah Engkau Tuhan menyertai setiap kami, dan Roh Kudus menuntun kami sehingga ada sukacita, ada damai sejahtera, bahkan Roh Kudus menuntun sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Ampuni kelemahan kami, jadikan kami orang-orang yang haus akan kebenaran-Mu, sehingga hati-hati kami ibarat tanah yang subur akan benih firman-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni anak-anak-Mu semua, bahkan Tuhan layakkan kami. Terpujilah namamu, biarlah Roh Kudus mengajar kami, membimbing kami, sehingga kami dapat memahami semuanya ini. Terima kasih, urapi hamba, urapi kami semuanya, nyatakan kemurahan-Mu buat kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom, saudaraku. Baik, langsung kita baca saja Alkitab kita yang saya ambil di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 8 sampai dengan 21. Efesus 5 ayat 8 sampai dengan 21, demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Tema firman Tuhan sesuai dengan perikop adalah hidup sebagai anak-anak terang. Saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat ayat 8 berkata di situ, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Nah itulah kita. Siapa kita? Kita tidak lebih daripada orang-orang yang terhilang, orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Ketika kita menerima anugerah percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah menanggalkan atau kita sudah beralih kepada terang. Maka dikatakan di situ bahwa kamu adalah anak-anak terang. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kalau kita bicara terang, tentu itu jelas, ya, sesuatu yang jelas, sesuatu yang katakanlah yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuatu yang bisa dengan terang benderang kelihatan. Nah, saudara, kalau kita melihat dalam Injil Matius pasal yang ke-5-14 dikatakan kamu adalah terang dunia. Nah, Yesus mengatakan orang-orang yang percaya, tadi surat Paulus kepada Efesus, ya, Paulus menjelaskan semuanya itu, tetapi Yesus dengan sendirinya mengatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Ketika kita menjadi orang-orang percaya dan kita menjadi murid Kristus, kita adalah terang
dunia. Nah, yang pertama, ayat 8b dikatakan, kamu adalah terang di dalam Tuhan. Nah, kalau kita bicara terang dalam Tuhan, atau kita anak-anak terang, berarti kita mencerminkan Kristus itu sendiri dalam hidup kita. Jadi anak-anak terang adalah cermin atau cerminan Kristus di dalam hidup kita. Atau dikatakan hidup di dalam kasih. Sebagaimana Yesus sudah nyatakan dan Yesus hidup. Ya. Nah, jadi saudaraku, kita dikatakan terang di sini adalah cerminan atau gambaran daripada Yesus Kristus itu sendiri. Jadi tidak bisa tidak. Ya. Nah, itu, dan kita lihat berikutnya, anak-anak terang adalah yang dapat dilihat orang. Jelas, tadi saya katakan di depan bahwa sesuatu yang jelas, sesuatu yang bisa dengan gampang untuk katakanlah diperhatikan. Dapat dilihat orang. Ya kan? Nah, biasanya memang seperti itu. Orang-orang percaya, orang-orang benar, ya, selalu menjadi sorotan. Selalu menjadi, katakanlah, tolak ukur, dan seterusnya. Saudaraku, dan dikatakan juga di situ, kamu adalah teladan. Ya, dilihat orang dalam arti menjadi teladan. Ya. Nah, teladan dalam arti apa? Teladan dalam arti melakukan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, bukan hanya kita sebagai anak-anak terang itu, ya kan, karakter Tuhan melekat pada kita, tidak hanya seperti itu, dan itu ya dinyatakan dengan teladan-teladan Kristus dalam kita. Teladan apa? Ya, kita sebagai, atau posisinya apa? Ya, kalau kita sebagai anak, berarti kita menjadi teladan sebagai seorang anak yang baik. Yang patuh kepada orang tua, ya, yang mendengarkan nasihat orang tua, atau orang yang lebih tua, atau orang yang dituakan. Ya kan? Nah, kalau kita sebagai orang tua, berarti ya kita sebagai contoh kepada anak-anak, ya kan? Kepada mungkin orang-orang di bawah kita, dan menjadi katakanlah teladan buat anak-anak dan cucu-cucu dan lain-lainnya. Nah, teladan dalam arti apa juga? Bisa dalam arti ya kan, bagaimana kita hidup. Kalau kita bekerja, kita menjadi kita menteladani ya kepada orang-orang di sekitar kita atau kepada orang lain. Ya kan? Nah, jadi tidak cukup hanya dikatakan engkau cerminan Kristus, ya, harus dinyatakan. Teladan, dia bekerja dengan baik, dia bekerja dengan rajin, dia bekerja dengan bertanggung jawab, ya kan? Dia bekerja dengan katakanlah sangat hati-hati dan teliti. Nah, itu teladan. Ya, orang melihat. Ya kan? Orang menilai. Kan begitu kan? Nah, kalau kita dikatakan sebagai anak-anak terang, tapi kita tidak menjadi teladan, dalam arti hidup kita tidak rajin, kerjanya tidak baik, sembrono segala macam, bagaimana kita menjadi teladan buat yang lain? Ya kan? Bagaimana kita menteladani? Sedangkan Kristus melakukannya dengan baik. Nah, ya? Nah, kalau kita menjadi misalnya katakanlah pelajar, ya kan? Menjadi teladan, ya kan? Belajar dengan baik, mendapatkan sesuatu prestasi yang terbaik, segala macam. Nah, itu teladan. Ya? Nah, jadi itu dilihat orang dan menjadi teladan. Ya kan? Nah, itulah anak-anak terang. Jadi tidak hanya katakanlah kita mendapat predikat anak-anak terang, tetapi sesuatu atau kehidupan yang mengikuti terang itu harus nyata. Ya, nah tadi saya katakan tadi kita menjadi teladan. Jadi menjadi teladan buat orang-orang sekitar kita. Orang akan melihat kita, orang akan menilai kita, dan orang akan bisa saja, ya kan, menjadikan kita itu suatu
patokan atau tolak ukur. Luar biasa kan? Ya. Nah, pada akhirnya, pada ujungnya, tentu nama Tuhan kita dimuliakan. Dan terus kita melihat juga, anak-anak terang ini berguna untuk orang lain, pasti. Kalau kita bicara terang, terang itu pasti berguna. Ya, dengan terang orang bisa membaca, dengan terang orang bisa melihat, dengan terang orang bisa melakukan sesuatu dengan baik. Ya kan? Nah, bayangkan kalau dalam keadaan gelap, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan? Ya kan? Jangan-jangan hanya ketakutan yang ada. Tapi kalau dalam terang, ya kan? Semuanya jelas kita dapat lakukan dengan baik. Nah, jadi artinya juga di situ kita dapat berguna untuk orang lain. Dan satu hal yang perlu kita perhatikan juga, bukan hanya berguna, tetapi mempengaruhi orang lain atau di sekitar kita. Nah, dalam arti mempengaruhi di sini, jangan kita menafsirkan sesuatu yang jelek atau yang buruk. Ya, dalam mempengaruhi di sini artinya mempengaruhi sesuatu yang baik. Ya kan? Menularkan sesuatu yang baik. Itu sama dengan mempengaruhi juga, ya kan? Begitu kalau terang itu, ya kan? Pasti dalam suatu ruangan atau suatu area, ya kan? Itu dipengaruhi oleh terang itu. Ya kan? Dan terang itu, ya kan? Sangat berguna untuk sekitar itu. Nah, jadi tadi saya katakan terang itu berguna untuk orang lain dan sekali lagi mempengaruhi. Ya, mempengaruhi dalam arti di sini hal yang positif. Ya kan? Mempengaruhi dalam arti ya, begitu ada dia, ya, pengaruh yang baiknya itu ada. Saya beri contoh, ya kan? Memberi pengaruh dalam arti terang ini, misalnya di mana ada anak-anak Tuhan, dalam arti anak-anak terang ini, pasti di situ ada damai sejahtera. Ya kan? Pasti di situ ada keteraturan. Pasti di situ akan ada kenyamanan. Pasti di situ akan ada keteduhan. Ya kan? Karena apa? Dia mempengaruhi. Ya kan? Yesus berkata, hendaklah terangmu itu bercahaya. Nah, ketika kita tidak bisa melakukan itu, ketika kita alfa dalam arti itu, ya kan? Bagaimana mungkin kita dikatakan anak-anak terang? Ketika ada kita, di situ tidak ada damai sejahtera. Ketika ada kita, menjadi rusuh. Ketika ada kita, ya kan, menjadi tidak nyaman dan tidak teduh segala macamnya. Ya kan? Nah, jadi bukan hal yang seperti itu. Terang itu mempengaruhi, menularkan sesuatu yang baik. Ya, sehingga orang lain berguna buat orang di sekitar kita. Ya kan? Apakah itu keluarga kita? Apakah itu kerabat kita? Apakah itu komunitas kita dalam bekerja? Ya kan? Bahkan kita bermasyarakat sampai kepada hal yang lebih besar lagi, kita berbangsa dan bernegara. Itu penting. Ya kan? Nah, kalau setiap anak-anak Tuhan seperti ini, saya percaya, ya kan? Akan ada damai sejahtera di mana kita ada dan di lingkungan kita. Nah, itu yang pertama. Jadi, kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ayat 8b tadi ya. Yang kedua, kita lihat ayat 9, tolong baca ayat 9. Kita perhatikan. Ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ya, saudaraku yang terkasih, tentu anak-anak terang ini, ya kan, ada sesuatu yang melekat atau ciri khas atau yang ia kerjakan. Ya, jadi perbuatan terang itu atau identitas terang itu tidak bisa dihilangkan. Ya kan? Kalau dikatakan anak-anak terang, pasti perbuatan atau yang dihasilkan oleh anak-anak terang itu harus ada. Harus ada yang mengikutinya. Nah, dikatakan di ayat 9 adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ini tidak sulit untuk diterjemahkan. Nah, kalau kita bicara kebaikan, tentu tadi saya sudah singgung di depan, anak-anak terang itu akan menghasilkan atau menyatakan kebaikan. Ya, jadi di mana ada dia, ya kan? Di mana ia berada atau berposisi, senantiasa kebaikan itu muncul. Ya kan? Nah, ini kita pastikan. Karena apa? Sifat-sifat Tuhan Yesus itu ada. Jadi kebaikan itu ada. Kebaikan itu
menyertainya. Kebaikan itu keluar daripadanya dan ia lakukan sesuatu yang baik, bukan sebaliknya. Jadi saudaraku yang terkasih, anak-anak terang itu membuahkan atau berbuat kebaikan. Ya kan? Dan lebih lanjut kita lihat, anak-anak terang itu pasti berlaku adil. Ya kan? Adil dalam arti seadil-adilnya dalam arti kebenaran. Ya kan? Adil bagi dunia, ya, belum tentu adil yang sebenarnya. Ya kan? Tetapi di sini bicara adil, adil yang dalam arti yang sebenarnya. Ya. Nah, anak-anak terang ini pasti berlaku adil, ya, terhadap kemanusiaan, adil terhadap sesama, ya. Jadi tidak akan memihak dan tidak akan, ya, timpang segala macamnya. Nah, itu perbuatan-perbuatan terang, ya. Dan lebih dalam lagi kita melihat di situ dikatakan berbuat kebenaran. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau kita bicara kebenaran, ya kan, baik bagi dunia atau adil bagi dunia, belum tentu itu dalam kebenaran, ya kan? Tetapi anak-anak terang itu, ya, pasti melakukan sesuatu yang benar atau kebenaran dia lakukan. Jadi saudaraku yang terkasih, inilah yang menyertai, inilah buah-buah daripada orang-orang atau anak-anak terang itu. Ya, Yesus pernah berkata, suatu pohon kau bisa mengetahui atau kau bisa menyatakan daripada buahnya. Nah, kalau kita dikatakan sebagai anak-anak terang, buah itu pasti menyertai kita, tidak bisa tidak. Ya kan? Kalau kita hanya mengatakan kita percaya Yesus, kita ada murid Yesus dan kita adalah anak-anak terang, tetapi buah ini yang dimaksud tadi, ya kan? Kebaikan, keadilan dan kebenaran itu tidak menyertai kita. Mana bisa dan mana mungkin kita dikatakan sebagai anak-anak terang. Ya? Nah, jadi buah-buah yang disebut tadi itu pasti mengikuti, itu otomatis, tidak bisa tidak. Itu pasti. Ya kan? Tidak ada tawar-menawar. Kalau itu tidak muncul, berarti apakah benar kita sebagai anak-anak terang? Jangan-jangan sebaliknya, kita masih bergelut atau kita masih tenggelam di dalam kegelapan. Ya? Nah, jadi itu dapat dilihat. Sekali lagi saya ulangi, kebaikan pasti menyertai hidupnya. Pasti dia berbuat baik, tidak mungkin dia berbuat jahat. Ya kan? Pasti dia adil. Dan pasti kebenaran itu menyertai dia. Dia selalu menyatakan yang benar. Ya, tidak mungkin dia curang. Tidak mungkin dia katakanlah melakukan sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang salah. Ya, nah itu yang kedua adalah perbuatan-perbuatan terang atau buah-buah daripada anak-anak terang. Sekarang yang ketiga, kita perhatikan. Ayat 13, coba baca. Ayat 13, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Ya, saudaraku yang terkasih, yang ketiga adalah terang itu menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan. Perhatikan ya, apa yang dimaksud menelanjangi? Ya, nah artinya terang itu melucuti. Ya. Perbuatan-perbuatan gelap. Terang itu mempermalukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Terang itu, ya kan, memutarbalikkan perbuatan-perbuatan gelap. Bahkan terang itu, ya, meniadakan perbuatan-perbuatan gelap. Arti kebalikannya, menelanjangi, mempermalukan, menyingkap. Ya kan? Nah, kurang lebih begitu bahasanya. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, ya kan? Terang itu bertolak belakang dengan kegelapan. Nah, itulah yang saya katakan tadi, menyingkap, membuka, ya, meniadakan, bahkan mematahkan, bahkan mengalahkan. Ya, perbuatan atau sesuatu dalam kegelapan. Itu jelas. Ya kan? Nah, kalau kita melihat di mana ada terang, di situ gelap tidak akan menguasai.
area itu. Itu pasti, itu sudah rumus, itu sudah hukum alam. Ketika terang itu ada, kegelapan akan hilang. Ketika terang itu ada, kegelapan akan sendirinya, ya kan? Tidak nampak lagi. Ya, nah itulah yang dikatakan menelanjangi. Ketika anak-anak terang melakukan sesuatu, ya, tentu ia menyingkap, ia mematahkan, sekali lagi, ia mengalahkan, bahkan ia mempermalukan perbuatan-perbuatan gelap. Nah, kita melihat ayat 14 di situ, bangunlah dan bangkitlah, Kristus bercahaya atasmu. Ya. Nah, ini artinya saudaraku, orang-orang atau anak-anak terang itu, ya, pasti memiliki semangat, pasti, ya kan, tidak akan, katakanlah, terus hidup dalam tekanan. Dia akan bangun dan bangkit dan bercahaya. Nah ini kan. Nah jadi artinya, ya kan, kelemahan, ya kan, dalam arti di sini diumpamakan tidur atau diumpamakan sesuatu yang tidak bersemangat atau mati. Oleh sebab itu dikatakan bangun, bangkit, Kristus akan bercahaya atasmu. Ya. Nah, jadi anak-anak terang itu senantiasa memiliki semangat. Ya kan? Memiliki sesuatu yang katakanlah, ya orang bilang energik lah begitu ya. Ya terus dia semangat, tidak patah semangat, tidak pantang menyerah. Ya, terus bangkit. Sering saya katakan orang yang tidak menyerah, ia belum kalah. Dan orang terus berusaha, pasti pada satu titik ia akan mencapai kemenangan. Itu udah rumus. Ya. Nah, anak-anak terang melakukan itu. Ya, dia mematahkan sesuatu yang dikatakan tadi yang malas, ya, yang tidak semangat, ya, bahkan yang patah semangat segala macam, ia mematahkan itu. Dia bangun dan bangkit. Dan berikut dikatakan juga ayat 15 begitu, menanggalkan sesuatu yang bersifat bebal, menanggalkan kebebalan dan menjadi arif. Nah ini ya. Nah jadi artinya juga anak-anak terang itu menyingkapkan, ya kan? Kebebalan. Tahu bebal ya? Bebal itu artinya sesuatu kebodohan yang begitu melekat. Ya kan? Bebal itu sesuatu katakanlah yang gimana ya? Yang betul-betul ini membuat kita tidak nyaman, ya. Nah, dikatakan di situ menanggalkan sesuatu kebebalan, menghilangkan atau mematahkan kebebalan ini dan menjadi orang yang arif atau bijak. Ya, nah ini lawan katanya. Bebal itu arif. Nah, jadi saudaraku, inilah. Jadi sesuatu yang jelek itu, ya, kebebalan itu dipatahkan, disingkapkan, bahkan dikalahkan dengan menjadi orang yang arif. Jadi kalau kita perhatikan di sini, anak-anak terang itu pasti dia arif bijaksana. Amin ya? Ya, dia tidak bebal. Bagaimana dia katakan sebagai anak terang kalau hidupnya dalam kebebalan? Ya, berarti orang bebal itu hidup dalam kegelapan. Ya. Nah, kita perhatikan juga ayat 17. Coba tolong baca ayat 17. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Menanggalkan kebodohan. Jangan kamu bodoh, tapi mengerti kehendak Tuhan. Jadi anak-anak terang itu senantiasa mengerti kehendak Tuhan. Senantiasa tahu apa yang Tuhan mau. Ya, sinyal yang Tuhan nyatakan itu dia bisa tangkap. Ya. Nah, orang yang tidak bisa mengerti kehendak Tuhan, orang yang tidak bisa menangkap apa yang Tuhan mau, dalam arti sinyal yang Tuhan berikan, ya sama dengan dia orang bodoh. Ya kan? Nah, bayangin kalau kebodohan itu terus menyertai seseorang, apa yang akan terjadi? Pasti kemalangan, kesusahan, kemiskinan.
ya kan? Kemelaratan, bahkan kematian rohani pada ujungnya. Ya kan? Nah, intinya juga banyak orang mengatakan kebodohan itu jangan dipelihara. Ya kan? Bodoh dipelihara gimana? Nah, menanggalkan kebodohan dan menjadi mengerti kehendak Allah. Kehendak Tuhan. Ayat 17 tadi dikatakan di situ. Ya. Saudaraku, orang yang mengerti kehendak Tuhan itu adalah orang pintar. Orang yang dapat memahami kehendak Tuhan itu adalah orang cerdas. Orang yang dapat menangkap atau orang yang dapat memahami bahkan melakukan kehendak Tuhan itu ialah orang pintar atau anak-anak terang. Jadi saudaraku yang terkasih di sini, terang menelanjangi perbuatan-perbuatan gelap. Jadi perbuatan gelap itu dikalahkan. Perbuatan gelap itu dipermalukan. Perbuatan gelap itu ditenggelamkan. Perbuatan gelap itu, ya kan, senantiasa dipatahkan. Jelas ya? Nah, jadi itulah anak-anak terang. 4 yang terakhir, ayat 18 bagian B saja. Coba bagian ujung. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Anak-anak terang di sini tentu ia dipenuhi Roh Kudus. Nah, kalau kita bicara orang yang dipenuhi Roh Kudus, pasti sinyalnya itu senantiasa mengutamakan sesuatu yang bersifat roh atau yang tidak kelihatan. Ya, itu pasti. Ya kan? Karena dia tahu. Dia memahami kehendak Allah. Karena apa? Yang kelihatan ini sementara. Suatu saat akan lenyap semua. Tetapi yang tidak kelihatan itu yang bersifat kekal. Atau yang bersifat rohani itu adalah yang Allah atau Tuhan Yesus nyatakan dan sediakan buat kita. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti ya kan mengutamakan atau ya kan lebih mementingkan hal-hal yang bersifat rohani. Itu udah pasti ya. Karena itu katakanlah satu frekuensi, ya kan? Ya, kalau dia dipenuhi roh, pasti urusan roh yang lebih utama, ya. Tapi kalau dia dipenuhi atau dikuasai oleh kedagingan, ya, urusan kedagingan atau duniawi itu yang lebih utama. Kan itu kan rumusnya gampang saja. Nah, anak-anak terang ini adalah yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, orang atau anak-anak terang ini yang memuliakan dipenuhi Roh Kudus itu ayat 19 dikatakan apa? Itu pasti memuliakan Tuhan. Ayat 19 saya baca, saudara perhatikan. Dan berkata, kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, artinya apa di sini? Anak-anak terang itu yang dipenuhi Roh Kudus pasti memuliakan Tuhan. Amin ya. Ya. Dia senang memuliakan Tuhan. Karena apa? Ya kan? Tuhanlah kemuliaannya. Tuhanlah yang dia puji. Tuhanlah yang dia agungkan. Ya, dan nah ini ya. Jadi kita bisa melihat juga orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, anak-anak terang ini yang dikuasai Roh Kudus pasti memuliakan Tuhan. Ayat 20. Coba 20. Tolong. Ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya. Anak-anak terang yang dipenuhi Roh Kudus itu pasti bersyukur. Ya, bahkan Alkitab di ayat lain berkata bersyukurlah senantiasa. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, orang-orang yang dapat dan bisa bersyukur itu sebagai tanda orang yang berterima kasih. Sebagai tanda orang yang setuju akan apa yang Tuhan nyatakan. Ya kan? Anak-anak terang itu dapat bersyukur. Anak-anak terang yang dikuasai oleh Roh Kudus itu pasti bisa bersyukur dalam hidupnya. Bayangkan saudara, setiap hari kita dipelihara. Setiap hari kita dapat hidup, ya kan? Bernapas segala macamnya. Apakah kita tidak bersyukur? Ya kan? Nah, anak-anak terang itu pasti bisa bersyukur. Bagian penutup dikatakan di situ ayat 21. Coba baca.
Ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya. Anak-anak terang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu pasti bisa merendahkan dirinya dalam Kristus. Perhatikan ya, dalam Kristus. Dalam arti, ya, di dalam Tuhan, ia dapat merendahkan dirinya. Mengapa? Kristus melakukan itu. Ya kan? Kalau kita tidak bisa merendahkan diri kita dalam Tuhan, alias kita congkak, sombong, tinggi hati, ya, meninggikan diri, merasa lebih hebat, tentu kita akan ditolak. Dan orang yang seperti ini tidak mungkin dikatakan sebagai anak-anak terang. Dan seperti ini tidak mungkin dikuasai oleh Roh Kudus. Seseorang yang dikuasai Roh Kudus, yang dikatakan sebagai anak-anak terang, pasti bisa merendahkan dirinya dalam Kristus. Artinya dia mengutamakan yang lain sesamanya. Nah, kalau ini terjadi, itu pasti dia mengasihi. Kasih itu akan muncul. Ya, kalau ini tidak terjadi, di mana kasihnya? Ya, sebagai ciri orang yang mengasihi sesamanya, ia merendahkan dirinya terhadap yang lain. Ia merasa atau ia mengutamakan yang saudara yang lain lebih penting daripada dirinya. Ya, sama seperti Kristus, bahkan rela mengorbankan dirinya untuk kita orang-orang berdosa. Itulah bukti kasih. Itulah tanda kasih. Kalau kita tidak bisa melakukan itu, mana mungkin kita dikatakan sebagai anak-anak terang? Mana mungkin kita dikatakan orang yang dipenuhi Roh Kudus? Mana mungkin? Ya. Nah, jadi kesimpulan semuanya di sini artinya kita melihat, ya kan? Tema kita hidup sebagai anak-anak terang. Ya, yang pertama adalah kamu adalah terang dunia. Kedua, perbuatan terang. Ketiga, menelanjangi perbuatan terang, perbuatan gelap maksud saya. Terang menelanjangi perbuatan gelap. 4, dipenuhi Roh Kudus. Ya. Dan kesimpulannya adalah tetaplah menjadi terang. Ya, tetaplah menjadi terang, Kristus bercahaya atasmu dan nama Tuhan dimuliakan. Ya. Nah, jadi kita orang-orang percaya, tetaplah kita dalam Tuhan, tetaplah kita menjadi anak-anak terang. Kristus akan bercahaya atas kita. Kita akan menjadi teladan, kita akan menjadi terang dan orang akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam kita. Cerminan Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Kita tunduk kepala. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu. Biarlah firman ini menguatkan kami, mengingatkan kami, bahkan mengajar kami, mendidik kami, supaya kami mengerti bahwa kami adalah anak-anak terang. Kami sudah berpindah dari gelap menjadi terang, dan Engkau berkuasa atas kami. Jadilah kami, Tuhan Yesus, kuatkan kami, penuhi kami dengan Roh Kudus, sehingga kami tetap hidup dalam Engkau dan menjadi anak-anak terang. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu, Engkau berkati, Engkau lindungi, bahkan yang sakit Engkau Tuhan tolong, bahkan Engkau sanggup memulihkan, menyembuhkan dengan ajaib. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan anugerah atas bangsa kami, atas para pemimpin kami semua. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berkati, bahkan nyatakan kemurahan-Mu, bahkan beri kemudahan dalam situasi yang seperti ini, yang sulit ini. Biarlah pandemi ini bisa berlalu dengan segera. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi hamba berdoa untuk gereja-gereja-Mu, para hamba-Mu semua. Tuhan juga Engkau lindungi, Engkau jaga kami. Jauhkan kami dari bahaya, jauhkan dari pencobaan, bahkan jauhkan daripada segala yang jahat. Kami menyerahkan segenap hidup kami, bahkan rumah tangga kami, bahkan pekerjaan-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Berkati anak-anak-Mu, berkati gereja-Mu, bahkan berkati pembangun gereja. Kami percaya waktu-Mu, kasih-Mu yang tiada akan habis-habisnya buat kami semuanya. Terpujilah nama-Mu. Sekali lagi, jaga, lindungi anak-anak-Mu semua yang ada di rumah, bahkan kami yang beraktivitas. Terpujilah nama-Mu. Saudaraku yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terimalah oleh-Mu saat ini kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah serta persekutuan daripada Roh Kudus, mulai hari ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam.
Happy Sunday and God bless you.